Halo semuanya, hari ini kita akan kenalan sama kanker kolon. Apa ya kanker kolon itu? Oke, sebelum kita kenalan, kita akan mengingat lagi proses pencernaan dalam tubuh kita. Jadi, makanan itu akan masuk melalui mulut, kita kunyah, kemudian turun ke lambung, kemudian turun ke usus halus, kemudian usus besar, kemudian kita keluarkan melalui anus. Nah, apa yang terjadi? Masalah-masalah apa saja yang bisa terjadi? Bisa terjadi sembelit itu susah buang air besar. Kemudian juga bisa tinja keras kalau kita asupan cairannya kurang. Juga bisa wasir atau hemoroid ya. Kemudian apalagi ya kira-kira masalah pencernaan dalam tubuh kita, yaitu kanker usus besar atau kanker kolon. Apakah kanker usus besar itu? Jadi, kanker usus besar adalah kanker yang menyerang daerah usus besar dari stage 1 sampai stage 4. Kemudian ini ada apa sih sebenarnya faktor resikonya? Jeruk di sini akronim ya. Jadi jangan salah kaprah. Jeruk di sini bukan buah yang enak kita makan. Yang pertama, J adalah jarang mengkonsumsi makanan berserat. Makanan yang kurang serat akan memperberat kerja sistem pencernaan kita. Kemudian, yang berikutnya adalah E, enggan berolahraga. Hayo, siapa yang sukanya mager? Nah, ternyata dari studi yang dilakukan, olahraga itu ternyata dapat mencegah kanker usus besar loh. Ayo, jangan mager. Kemudian juga ada riwayat penyakit kanker, radang usus, dan polip yang diderita. Kalau misalkan radang usus itu tidak tertangani dengan baik, bisa juga berkembang menjadi kanker usus besar. Diawali dengan lesi yang kecil, kemudian berkembang menjadi kanker usus. Usia 90% penderita kanker usus besar berusia di atas 50 tahun. Pada rentang usia 31 sampai 60 tahun terjadi proses degeneratif yang berhubungan dengan kondisi imun seseorang yang menurun akibat pola hidup yang kurang sehat. Yang berikutnya adalah keturunan. Jadi, riwayat keluarga yang terkena penyakit kanker itu juga bisa menjadi faktor risiko seorang terkena penyakit kanker usus. Kemudian bagaimana tanda dan gejalanya? Oke, kita singkat dengan rambutan. R yang pertama adalah rasa BAB tidak tuntas. Kemudian ada darah saat BAB. M, mudah lelah. Kemudian bentuk tinja yang berubah, bisa seperti kotoran kambing, bisa cair. Kemudian U, untuk BAB susah atau lebih gampang, jadi bisa terjadi konstipasi berat, kemudian juga terjadi diare, juga bisa turun berat badan tanpa sebab yang jelas. Kemudian A, anemia, karena adanya perdarahan sehingga menimbulkan anemia. Dan N adalah nyeri. Mari cegah dengan pepaya. Apakah itu pepaya? Oke, perubahan pola hidup kita menjadi pola hidup yang sehat, kemudian kita rajin memantau kebiasaan BAB kita, dan yakin dan jangan enggan periksa ke dokter bila ada keluhan. Jangan malu, jangan sungkan ya. Kita mulai dengan olahraga, tidak merokok, tidak minum-minum beralkohol, kita perbanyak makan buah dan sayur. Nah, kita juga wajib memantau kebiasaan BAB kita dan mengenali kebiasaan BAB kita. Tubuh kita itu seperti pabrik yang tidak libur. Kalau misalkan asupan airnya keras, akan membuat tinja menjadi keras sehingga susah keluar. Kemudian, nah ini adalah gambaran sebelum dan sesudah. Bila kita rajin mengkonsumsi makanan sehat, minum asupan cairan secara adekuat, BAB kita akan lebih mudah. Feses tidak lagi menumpuk di dalam usus besar kita. Yakin dan jangan enggan periksa ke dokter ya bila ada
keluhan. Tanda dan gejala yang ringan akan lebih mudah tertangani dibanding bila dengan tanda dan gejalanya sudah parah dan berat. Nah, bagaimanakah penanganannya? Yang pertama, ada angkat melalui operasi. Operasi bisa berupa biopsi terlebih dahulu. Kemudian juga ada pengangkatan tumornya yang ada dalam perut. Kemudian juga ada gunakan obat pembunuh sel kanker seperti kemoterapi. Dan berikutnya adalah pengobatan melalui radioterapi. Ayo kita harus care sama tubuh kita sendiri ya. There is always something to be thankful for. Bersyukur selalu untuk hari ini, untuk besok, untuk masa depan yang lebih baik. Semangat!